Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Ada korelasi yang kuat bagaimana kesolihan dan keimanan kita kepada Allah itu menjadikan kita orang yang bahagia, orang yang tenang, orang yang ketika menjalani hidup dan kehidupan ini bukan tidak masalah, tidak mungkin kita tidak punya masalah, tapi kita punya kendali untuk menyelesaikan masalah itu. Boleh jadi Allah hadir untuk membantu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Ramadan yang ke-16. Allah panjangkan umur kita, tambahkan nikmat kita. Mudah-mudahan kesyukuran kita juga semakin bertambah, ketakwaan kita semakin bertambah seiring dengan umur kita yang semakin menua. Mudah-mudahan ketika Allah mengambil nyawa kita, semua kita yang hadir di dalam masjid ini, para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI, semuanya meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kondisi kehidupan yang susah, kehidupan yang sempit. Apa penyebabnya? Allah katakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling dari zikir, salah satu nama lain daripada Al-Qur'an. Jadi mereka yang meninggalkan Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit bukan berarti dia menjadi orang miskin. Boleh jadi dia punya kekayaan, dia punya rumah yang besar, dia punya kendaraan yang mewah, tapi itu semua membuat dia tidak bahagia. Takut-takut kalau diperiksa sama KPK, takut-takut memberikan laporan pajak, sehingga apapun yang ia dapatkan penuh kecurigaan, penuh kesusahan. Jadi harta bertambah bukan menambah ketenangan dan kedamaian, tapi menambah beban dan masalah. Apa penyebabnya? Karena dia berpaling dari Al-Quran. Al-Quran tidak menjadi pedoman hidup dia. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti di yaumil qiyamah dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta, sedangkan kami di dunia ini bisa melihat? Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Karena kami telah menghadirkan Al-Quran, ayat-ayat kami ke tengah-tengah kehidupan kamu, lalu kamu lupa, maka pada hari ini juga aku akan melupakanmu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Al-Quran menggambarkan kehidupan kita menjadi sempit, kehidupan kita menjadi susah, itu dikarenakan kita jauh dari Al-Quran. Sebaliknya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Jadi ada ma'isyatan dhanka, ada hayatan thayyibah. Ini lawannya. Kehidupan yang sempit ma'isyatan dhanka, kehidupan yang baik hayatan thayyibah. Bagaimana kita mendapatkan hayatan thayyibah yang nanti terrefleksi dalam doa kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat.
Allah katakan kalau kamu ingin mendapatkan hayatan thayyibah, lawan dari ma'isyatan dhamka, hidup yang baik, lawan dari hidup yang sempit adalah dia melakukan amal soleh, yang amal solehnya itu dilakukan karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada korelasi yang kuat bagaimana kesolihan dan keimanan kita kepada Allah itu menjadikan kita orang yang bahagia, orang yang tenang, orang yang ketika menjalani hidup dan kehidupan ini bukan tidak masalah, tidak mungkin kita tidak punya masalah, tapi kita punya kendali untuk menyelesaikan masalah itu. Boleh jadi Allah hadir untuk membantu kita, boleh jadi Allah memberikan jalan-jalan keluar min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia akan mendapatkan pembalasan yang terbaik. Jadi kalau tadi kehidupan yang sempit karena meninggalkan Al-Qur'an, di dunia dia susah, di akhirat dia buta. Ketika kita melakukan amal soleh, amal soleh kita lakukan karena keimanan kita, maka kita dianugerahkan kebahagiaan, lalu kemudian di akhirat diberikan pembalasan yang terbaik. Yang jadi problem di kita adalah bagaimana kita menjaga konsistensi amal soleh, itu yang jadi masalah. Awal Ramadan kan ramai nih, soleh semua kita kan, masjid penuh semua, sekarang berkurang. Makin ke ujung Ramadan makin berkurang. Seakan-akan kita bisa menyimpulkan kesolehan itu limited edition, terbatas dia. 10 pertama, ini masuk 10 yang kedua, sudah melewati 15. Mana nih teman-teman kita? Saya bukan ceramah untuk orang di luar, ya, untuk kita semua yang hadir di sini. Bagaimana kita mempertahankan keistiqomahan? Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, bisakah kita memastikan istiqomah kita itu bertahan bukan hanya di bulan suci Ramadan, untuk menjadi orang yang tetap taat kepada Allah sepanjang masa, sepanjang usia, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang kemudian kita ragukan. Saya cemburu kepada orang-orang tua kita di sini nih, umurnya sudah kepala 6, kepala 7, konsisten nih lakukan amal soleh. Kita yang muda-muda ini nanya pada diri kita, apakah seumur itu saya masih tetap sehat, masih bisa hadir ke masjid untuk beribadah kepada Allah? Menjaga konsistensi amal soleh ini menjadi penting. Nah, apa kiatnya secara singkat? Yang pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, luruskan niat kita dalam beribadah, bahwa kita beribadah karena Allah, bukan karena momentum. Ramadan itu momentum. Masuk Ramadan, soleh kita. Ramadan pergi kita. Berarti kita bukan menyembah Allah, yang kita sembah adalah Ramadan. Ramadan datang kita sembah, Ramadan pergi kita pergi. Padahal Ramadan ini hanya madrasah tarbiyah yang mendidik kita untuk taat kepada Allah. Maka Allah berikan reward yang banyak. Macam anak-anak kita, nak kamu ngaji nak, kalau kamu ngaji nanti pulang ayah beli kebab, ayah kasih makan, ayah kasih hadiah, reward supaya dia semangat. Tapi kan kita tidak menginginkan anak kita setiap hari kita kasih hadiah supaya dia sholat kan? Kita kasih itu supaya menjadi kebiasaan. Kalau dia sudah jadi kebiasaan, maka dia akan terus sholat. Ada kita dan tidak ada kita, kita suruh ataupun tidak, dia tetap akan sholat. Jadi kalau ada orang yang bahagia dia ketika Ramadan lalu datang beribadah, penuh masjid gitu kan, Ramadan pergi dia pergi, itu seakan-akan sebenarnya dia bukan menyembah Allah, dia menyembah Ramadan. Semua masjid di Banda Aceh ngumpulin dana untuk anak yatim, kasih di 27 Ramadan. Setelah itu ada kumpulin lagi, enggak, seakan-akan anak yatim itu hidup di bulan Ramadan. Di bulan luar bulan Ramadan mana anak yatim nih? Sembunyi dia tetap hidup.
Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita semua yang hadir di sini, mari kita luruskan kembali niat kita bahwa kita menjadi hamba Allah itu, lakukan amal soleh itu karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita menjaga konsistensi amal soleh supaya tetap bertahan dalam waktu yang lama. Cari komunitas orang-orang yang soleh, berkawanlah dengan orang-orang yang soleh. Di mana ada orang soleh, di masjid, ya, di pengajian-pengajian, itu untuk reachable, mengecas keimanan kita. Ibarat Ramadan datang, ngecas iman, kuat kita iman, tahan untuk jangka lama. Jadi supaya kita tetap berada dalam kesolihan, cari pertemanan. Kalau diajak minum kopi, yuk kita minum. Pas azan kita bangun, Pak, kita sholat dulu, nanti kita ngopi lagi. Ini orang soleh, Pak. Nyari orang yang teman ngopi, yang ketika azan dia sholat. Jangan sampai kemudian ketika azan pas kita sholat, alah sok paten udah soleh kali, mau masuk surga ya. Sehingga kita pun umatnya hanamu, oh nyuruh lagi izin, hana mangat. Kalau ada pertemanan seperti ini, ya kita hindari. Minum kopi sama dia, tapi setelah subuh, jangan sebelum subuh. Itulah saya kira. Ketika sholat, nah kita bangun untuk meninggalkannya. Jadi cari pertemanan, dan itu yang kemudian diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, istiqomahlah kamu wa man taba ma'aka, dengan orang-orang yang bertobat bersamamu. Ada komunitas. Jadi Bapak Ibu, mari kita cari komunitas-komunitas yang bisa meningkatkan amal soleh dan semangat kita untuk menebar kebaikan sepanjang waktu. Yang ketiga, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak doa. Ada doa yang diajarkan, imam kita kadang-kadang baca doanya. Hadis riwayat Muslim, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, yang bolak-bolakkan hati kami, ya Allah, bolakkan hati kami untuk selalu taat kepadamu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak tahu nih iman kita naik turun. Kita minta ketika dia turun tidak membuat kita kufur kepada Allah. Jadi kalau saya lihat sederhana begini, Pak, semangat kita sholat, lalu kita tambah dengan rawatib atau sholat sunat yang lain. Ketika down iman kita minimum, sholat wajib tetap dilakukan, rawatib kita tinggalkan. Tapi kalau sholatnya hanya sholat fardu saja, down iman kita, ada yang kita tinggalkan nanti, ada subuh tinggal, ada isya tinggal, itu jatuh kepada dosa. Maka kualitas amal kita itu kita tingkatkan dari batas minimum. Batas minimum itu yang wajib. Contoh, puasa. Jadikan itu amal soleh yang berkelanjutan. Puasa Ramadan, oke. Syawal ambil nanti puasa 6. Nanti di bulan berikutnya ambil puasa Senin Kamis. Jadi kita mempertahankan nih. Kita istilahnya kewajiban plus, ada plusnya. Waktu kita down keimanan kita, sakit kita, tiba-tiba suasana batin kita enggak enak, itu turunnya hanya ninggalin yang sunat, tapi yang wajib tetap kita lakukan. Maka kita minta sama Allah, ya Allah, tetapkan kami selalu di dalam kesolihan. Yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita merawat kesolihan kita sepanjang masa, sepanjang usia. Banyak-banyak ingat mati. Hidup ini hanya sementara. Kita tidak tahu ujung daripada kehidupan kita. Kita dapatkan cerita, ada wanita pelacur, tiba-tiba dia lihat ada seekor anjing kehausan, dia turun untuk mengambil air, dia berikan air itu kepada anjing. Anjing itu kemudian meminum air tersebut. Wanita pelacur ini meninggal dunia. Rasulullah katakan dia masuk ke dalam surga. Ujung kehidupannya dia menebar kesolihan, dia meninggal dalam keadaan seperti itu, masuk surga. Ada orang soleh sepanjang masa, di akhir hayatnya dia melakukan maksiat. Ada cerita Syekh Bal'am, dia berzina, lalu kemudian dia dihukum. Waktu itu kemudian dia mengakui, karena dia kehausan, dia digoda oleh syaitan, oleh iblis, dia mengakui iblis sebagai Tuhannya, dia meninggal dalam kekufuran.
Tidak ada yang jamin Bapak Ibu kita berada dalam kebaikan sepanjang masa kecuali kita dan berharap kepada Allah. Maka sering-sering ingat mati. Hidup kita akan berhenti pada satu titik, kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita kembali kepada Allah, tidak meninggalkan warisan, Allah tidak marah. Kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bawa titel dan jabatan, enggak doktor, enggak profesor, Allah enggak marah. Enggak bawa jabatan, enggak pernah jadi gubernur, enggak pernah jadi anggota dewan, Allah enggak marah, Pak, enggak nanya. Tapi kalau kita balik bertemu dengan Allah, enggak bawa iman, enggak bawa amal soleh, Allah akan smackdown kita, Pak. Allah akan marah sama kita. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ingat kita akan kembali kepada Allah. Lalu dengan kita mengingat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjaga kontinuitas amal kita untuk tetap bertahan, bukan hanya di bulan suci Ramadan, bukan hanya di dalam masjid, tapi dimanapun kita berada, kita akan tetap menebar kebaikan. Di pasar kita tebarkan kebaikan, di kantor kita tebarkan kebaikan, di kampung kita tebarkan kebaikan. Karena orang yang soleh, kehadirannya dinanti oleh banyak orang. Kehadirannya memberikan kebahagiaan kepada banyak orang. Kepergiannya dicari. Ketika dia meninggal dunia, dia akan didoakan oleh banyak orang. Orang terbaik di kampung kami meninggal dunia, mereka menengadahkan tangan, ya Allah, tempatkan dia dalam syurga Jannatul Naim. Pastikan kita lakukan kesolehan itu karena Allah. Pastikan amal soleh kita terus berkelanjutan. Kemarin kita bahas, Rasulullah pernah ditanya, siapa yang terbaik di antara kita? Apa kata Rasulullah? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Panjang umurnya, banyak amal solehnya. Siapa yang terburuk? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Panjang umurnya, banyak keburukannya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah izinkan kita ketemu lagi nanti dengan Ramadan yang akan datang, dan umur yang panjang ini kita dedikasikan untuk menebar amal soleh sebanyak mungkin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin, وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا.
أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا، ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض، واقمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا، واشف وعاف عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. sama-sama. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، بالمصطفى صل عليه وآله، ما حركت ريح الصبا أغصانا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين وعلى آله. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا، يا ربنا